Cerita romantis diari Sobat 7. Nanti kalau lancar, Mas dapat rejeki lagi, tak belikan Alphard Ning Ayu, buat ganti mobilmu. Ya Allah, Mas, yang penting usahanya Mas lancar dulu saja kok mikir mobil Alphard. Ya nggak apa-apa, barangkali rejeki istri solihah, Mas dapat rejeki 1 M dadak. Iya kalau Mas punya uang segitu aku juga nggak mau dibelikan Alphard. Kenapa? Sayang uangnya, hemat? Asmi mulai merengut, wajahnya cemberut. Bu bukan gitu Mas. Zahra kelabakan mencari alasan. Aku lebih suka mobil yang kayak dulu aja. Lebih kecil, lebih modis. Kalau aku naik Alphard nanti aku kayak emak-emak banget dong Mas. Nggak kelihatan gaul lagi aku. Zahra berkilah. Oh gitu, atau beli city car 200 jutaan kan udah bagus toh Mas, yang sisanya disimpan. Iya tapi uangnya belum ada Ning Ayu. Nggak apa-apalah ngayal dulu ya, yang sabar tak ajak hidup susah gini. Hidup susah kok punya apartemen bagus, punya perusahaan, kok kayaknya yang nggak pantas dibilang susah Mas. Punya apartemen tapi nggak punya uang Ning Ayu. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa Mas, ini buktinya masih bisa makan enak. Kan rejeki itu hakikat yang bisa kita nikmati Mas. Uang banyak tapi disimpan, itu juga belum tentu rejeki kita kan. Mungkin rejeki anak kita atau orang tua, jadi punya uang banyak atau enggak ya sama aja bagiku. Asal Mas nggak pontang-panting cari modal aja udah tenang banget aku Mas. Asmi mengangguk, keduanya memulai makan dengan hati yang penuh syukur. Mata lelaki itu berkedip menatap pemandangan di sekitarnya. Lelahnya perjalanan Karimun Jawa Semarang lenyap seketika. Ia hanya duduk sambil mengerjap. Otaknya sudah berkeliaran kemana-mana. Sang istri mengajaknya mendatangi toko lingeri di sebuah mal besar di Semarang. Setelah ini mereka akan melanjutkan perjalanan bulan madu mereka ke Tawangmangu. Pandangan Ikrom menatap kain tipis yang bergelantungan manja di manekin. Sang istri masih sibuk dengan belanjaannya yang kali ini dilayani langsung oleh pramuniaga. Hampir Ikrom mengeluarkan HP untuk membuat status, tapi buru-buru dimarahi Aulia. Mas, bagus yang mana? Yang pink atau yang hitam? Glek, Ikrom berdegup kencang saat melihat potongan baju yang hanya terdiri dari 2 lembar kain tipis saja. Mas, kok diem? Yang mana? Aulia kembali bersuara. Ambil dua-duanya aja dik. Sang pramuniaga cekikikan memperhatikan ekspresi Ikrom yang kaku tapi terlihat salah tingkah. Pengantin baru ya Bu? Sang pramuniaga bertanya. Kok tahu Mbak? Abis bapaknya malu-malu. Aulia menahan tawa. Biasanya kalau pengantin lama bapaknya yang aktif memilihkan Bu. Sang pramuniaga kembali tersenyum. Yang pink aja Mbak. Sama yang tadi ya Bu? Iya. Jadikan satu saja Mbak. Totalnya 1.500.000. Ikrom yang mendengar itu terkejut. Bagaimana mungkin 3 buah baju mini tipis itu harganya mengalahkan 5 setel bajunya yang berkain lengkap. Gak salah hitung Mbak. Ikrom menyela. Aulia menahan senyum malu. Mas, pakai kartu debit aku aja. Enggak dik.
Ini Mbak pakai kartu saya Mbak. Ikrom buru-buru mengulurkan kartunya. Keduanya pun segera meninggalkan konter lingeri itu. Mas, jangan malu-maluin gitu dong. Nggak mungkin salah hitung Mbaknya. Lagian kan sudah ada label harganya. Malu Mas. Aulia menjadi sewot sendiri. Maaf dik, aku cuma takut Mbaknya salah harga. Jadi Mas nyesel, tahu gitu tadi pakai kartu aku aja kan? Enggak dik, enggak, terus. Wajah Aulia sampai emosi. Hampir ia mengeraskan suara kalau tidak ingat ini di mall. Anu, kok bisa ya kain sedikit itu harganya ngalah-ngalahkan harganya gamis yang kainnya lengkap. Hampir Aulia tertawa andai dia tidak ingat kalau sedang marah. Dik, kok diem? Bodoh, Dik, males sama Mas. Dik, maaf, Mas cuma nggak tahu kenapa harus pakai kain tipis gitu kalau ujung-ujungnya dilepas semua. Kali ini Aulia tak bisa menahan tawa. Dasar polos. Dik, kok ketawa? Abis Mas lucu. Ya beda dong Mas, nanti juga tahu. Ruangan hotel yang disediakan Asmi memang cukup mewah. Kamar Presiden Suite dengan fasilitas lengkap tentunya, membuat Aulia dan Ikrom terkagum. Dari balkon, hamparan hutan pinus dan gunung yang menjulang. Dekorasi bunga mawar merah di kasur, juga lilin beraroma lavender di sudut ruangan, menjadi pemanis di sana. Jacuzzi warna putih yang dihiasi mawar merah di dalamnya membuat aroma pengantin baru benar-benar terasa. Mas, kita salat Isya dulu ya. Iya dik. Ikrom tergagap menjawab pertanyaan Aulia. Jujur ia gugup. Melihat dekorasi kamar dan fasilitas kamar semewah ini benar-benar pengalaman baru baginya. Terlebih, istrinya sudah suci. Tak butuh waktu lama untuk keduanya untuk salat Isya. Ikrom pun mengajak istrinya untuk melakukan salat sunnah sekalian. Mas mau malam ini? Mau apa? Mau enggak? Glek. Ikrom kelabakan. Mau. Nanti abis makan malam ya. Kelamaan. Iya. Ikrom tak mungkin menjawab jujur. Mas sudah tahu caranya kan? Ikrom kembali gelagapan. Ini dibaca-baca dulu aja sambil nunggu aku dandan. Aulia memberikan buku pink pemberian Mira kala itu. Ikrom hanya menatap tajam sembari tak berkutik. Aulia hanya memamerkan senyum genitnya. 20 menit Aulia berdandan. Kali ini gamis biru pastel dengan paduan jilbab senada membuat tampilannya amat anggun. Lipstik peach tipis yang dioleskannya membuat penampilannya makin anggun rasanya. Kok cantik banget dik Lia? Ikrom terbelalak, nanti lebih cantik. Glek, jakun Ikrom tak henti naik turun mendengar jawaban Aulia. Ikrom sendiri memakai kemeja couple senada dengan baju Aulia. Keduanya duduk di taman kecil yang memang sudah dipesan Asmi. Taman kecil penuh lilin dalam gelas kaca. Juga lengkap dengan taburan mawar putih di rumput yang membentuk kata I dan A sungguh membuat suasana makin romantis. Salah seorang pelayan memberi arahan kecil kepada Ikrom, dan jelas Ikrom hanya bisa geleng-geleng akan rencana sahabatnya. Mas, romantis banget. Iya dik Lia suka, banget mas. Tiba-tiba suara biola yang digesek, dipadu dengan saksofon dan dentingan piano terdengar jelas di sudut ruangan. Suara penyanyi pria bersuara bariton menyanyikan lagu cinta luar biasa memenuhi sudut ruangan. Pandangan Aulia menuju sang penyanyi di sudut taman. Sedangkan Ikrom kini entah kapan dia berpindah sudah berada di depan Aulia. Duduk berlutut memegang kotak kecil berwarna merah berisi cincin dengan mata kecil berwarna putih di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya membawa sebuket bunga lili putih, kesukaan istrinya. Mata Aulia terbelalak melihat pria itu bersimpuh dengan satu lutut.
Bagaimana mungkin seorang suami polos macam Ikrom bisa melakukan ini semua? Aulia, terimalah cintaku ini, dari orang biasa, yang tak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang setia, tulus untuk Dik Aulia. Lantunan dentingan piano seolah menjadi penghitung mundur jawaban sang kekasih. Aulia sendiri tak mampu berkata kecuali mengatupkan mulutnya dengan tangan. Maukah Diklia yang indah layaknya titisan nirwana, menerima cinta seorang Ikrom yang hanya pria biasa? Aulia mengangguk pelan, sambil meneteskan air mata. Ikrom pun tak kalah haru, memasangkan cincin itu di jemari Aulia, kemudian mendekap wanitanya itu dalam peluk. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa, aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.